Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi dimensi 3, yang mana pada kesempatan kali ini materi akan kita fokuskan pada sub pokok bahasan pengertian titik, garis, dan bidang. Pengertian titik, garis, dan bidang harus kita pelajari dan pahami terlebih dahulu sebelum kita mempelajari lebih dalam materi dimensi 3. Kenapa? Karena dalam materi ruang dimensi 3 tidak pernah terpisahkan dengan yang namanya konsep titik, garis, dan bidang. Kemudian yang kedua, karena konsepnya selalu berurutan, dimulai dari konsep titik, kemudian konsep garis, lalu konsep bidang, dan yang terakhir adalah konsep ruang. Kemudian yang ketiga, jika kita mempelajari konsep ruang, maka kita harus menguasai konsep bidang terlebih dahulu. Kemudian konsep bidang akan kita kuasai jika kita sudah paham dengan konsep garis. Dan konsep garis ini juga akan kita kuasai jika kita sudah paham dengan konsep titik. Dari beberapa alasan ini dapat kita simpulkan bahwa konsep titik merupakan konsep paling dasar dalam mempelajari materi ruang dimensi 3. Untuk lebih jelasnya, kita akan pelajari ketiga konsep ini satu persatu. Kita mulai dari konsep titik. Kita tentunya tidak asing dengan istilah titik. Bahkan setiap kita menulis, kita selalu menggunakannya. Lalu apakah sama titik di dalam dunia menulis dengan titik di dalam dunia matematika? Dan jawabannya adalah tidak sama antara titik dalam dunia menulis dan titik di dalam dunia matematika. Karena dalam dunia menulis, titik merupakan tanda yang digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Sedangkan dalam dunia matematika, titik merupakan sesuatu yang mempunyai kedudukan tetapi tidak mempunyai ukuran. Kemudian, di dalam dunia matematika, titik merupakan sesuatu yang tidak dapat kita definisikan dengan cara apapun, akan tetapi titik itu dapat kita nyatakan dengan tanda noktaf. Nama sebuah titik biasanya menggunakan huruf kapital. Sebagai contoh, kita bisa lihat gambar kubus di samping. Di sini terdapat sebuah kubus dengan titik A, B, C, D, kemudian E, F, G, dan H. Dan titik-titik tersebut dinyatakan dengan huruf-huruf kapital. Demikian pembahasan kita untuk konsep titik. Selanjutnya kita akan membahas konsep yang kedua, yaitu konsep garis. Garis adalah himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri dari lebih dari satu buah titik, yang mana titik-titik tersebut berderet ke kedua arah yang berlawanan sampai dengan jauh tak terhingga. Sebagai contoh, kita dapat memisalkan suatu garis dengan seutas tali atau benang yang dapat kita tarik ke arah manapun dengan jarak yang tak terbatas. Sedemikian sehingga kita dapat simpulkan garis hanya mempunyai ukuran panjang. Salah satu perbedaan antara titik dan garis adalah titik diberi nama menggunakan satu buah huruf kapital, sedangkan garis diberi nama dengan menggunakan huruf kecil. Dan sebagai contoh dari garis, kita bisa lihat gambar di bawah ini. Di sini ada dua buah garis, yaitu garis G dan garis AB. Selanjutnya kita akan membahas konsep bidang. Jadi, bidang yang dimaksud di sini adalah himpunan garis-garis yang anggotanya terdiri dari lebih dari dua buah garis. Jadi, bidang di sini terdiri dari banyak garis. Untuk model atau representasinya, kita dapat memisalkan suatu bidang dengan permukaan kertas yang dapat diperlebar ke arah manapun. Kemudian kita harus ketahui bahwa pada bidang terdapat ukuran panjang dan lebar, serta diberi nama dengan menuliskan atau menyebutkan nama-nama sudutnya. Sebagai contoh kita bisa lihat gambar ini. Di sini terdapat dua buah bidang, yaitu bidang alfa dan bidang ABCD. Kemudian untuk contoh berikutnya kita bisa lihat di gambar di sini ada sebuah kubus ABCD EFGH, yang mana pada kubus ini terdapat beberapa bidang. Misalnya saja di sini kita beri warna kuning adalah bidang ABCD. Kemudian
Yang kedua, misalnya ada bidang CDGH, kita beri warna merah muda. Kemudian misalnya lagi kita buat sebuah bidang BDG. Kita buat di sini bidang BDG berwarna merah. Ini adalah contoh-contoh bidang pada kubus ABCDFGH. Demikian pembahasan kita mengenai konsep titik, garis, dan bidang. Dari pengertian titik, garis, dan bidang yang telah kita pelajari, akan memunculkan aksioma atau postulat tentang titik, garis, dan bidang. Di antaranya, yang pertama, melalui dua buah titik sembarang yang tidak berimpit hanya dapat dibuat satu buah garis lurus. Kemudian yang kedua, melalui tiga titik sembarang hanya dapat dibuat satu buah bidang. Selanjutnya, melalui satu titik dan garis yang tidak melewati titik tersebut dapat dibuat sebuah bidang. Kemudian yang keempat, melalui dua buah garis sejajar atau garis yang saling berpotongan dapat dibuat sebuah bidang. Yang kelima, jika suatu garis dan bidang mempunyai titik persekutuan, maka garis itu seluruhnya terletak pada bidang. Aksioma-aksioma tersebut sangat penting untuk kita pahami sebelum kita mempelajari materi berikutnya. Semoga konsep ini membantu kita dalam mempelajari konsep-konsep berikutnya di materi ruang dimensi 3. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.